Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Walang otabi ta otoli ang I olong lai to den lomo duhenu walang otabi ang huli olehmu iolong biong lomong dudulamu bila pomalinya lo dunia poong lo hetalong hilamu lo tanguli ubotia salamati doaku olehmu olehmu otabi tanghuli olehmu iolong biong lomong dudulamu bila pomalinya lo dunia poong toe talong hilamu to tanguli ubotian salamati doaku olehmu olehmu salamati doaku olehmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini ada Cindy Anako. Ada Yusri juga. Di Pesona Musik Hulondalo, tepatnya di Live Music RRI Gorontalo. Malam hari ini Cindy kita tidak berdua doang ya. Karena seperti biasa ada guest star yang akan menemani kita di live musik kali ini. Benar sekali, di malam hari ini sudah hadir bersama kita Pak Ismanto Yahya. Halo Pak, selamat malam. Malam-malam. Wah. Ya. Terus juga ada guest star kita lainnya, ada Tia Ishak. Selamat malam Kak Tia. Selamat malam. Terus juga ada Kak Haris Bano. Halo Kak Haris. Halo, selamat malam.
Dan terakhir ada gestar juga, ada Kak Putri Ishak. Selamat malam. Selamat malam. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga sehat, alhamdulillah ya. Iya dong, kalau nggak sehat nggak ada di sini gitu. Namun kita hadir nemenin pendengar dan pemirsa RRI Net di malam hari ini di Live Music RRI Gorontalo. Betul, Anda bisa mengakses kami lewat platform digital RRI Digital. Jangan lupa diunduh di Play Store maupun juga di App Store. Yes, dan kamu juga bisa dengerin kita. Kenapa kita jadi grogi ya? Enggak. Biasa aja. Apakah Di RRI Net gitu ya. RRI Net dan juga di streaming kita live YouTube. Oh iya Jangan lupa betul, dong. RRI Gorontalo dong ya. Ya, sebelum kita akan tanya-tanya ke gestar kita di malam hari ini, kita akan melewatkan yang satu ini terlebih dahulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sanangi wau susah hila pato hila odemu lopo lamahu olami di mama wolomongo wala
uwa ngomong wala patato sabari wau mopio ho ho toli angumu laito matali madelo tinelo dulahu oh di dunia papai tak uang ngomong wala mo kalepa tutumulo tomasa tua ho ho liodumu utami madelo aluhu topolo deto kakali olami aluhu topolo deto kakali RRI Live Music di RRI Net. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dengan live music. Betul. Dengan tema pesona Musik musik Hulanda. Nah, kita mau langsung tanya-tanya nih ke guest star kita di malam hari ini. Kita mau mulai dulu dari Pak Is ya. Pak Beliau Is, ini sebagai komposer. Yes, benar sekali. Boleh tanya Pak Is, awal mula menjadi seorang pencipta lagu itu kapan Pak Is? Terima kasih. Mencipta lagu ini awal mulanya itu waktu masih SMA dulu. Masih SMA? Aduh, Cindy SMA main layangan tuh. Mohon maaf, saya bukan laki-laki yang suka main layangan. Saya main baju popi Oh ya. baiklah. Masih SMA sudah cipta lagu gitu Pak Masih Is? SMA. Wah, lagu apa tuh Pak Is? Yang pertama itu dulu lagu Papa. Oh Papa, oke. Yang dinyanyiin barusan ya? Iya betul. Dinyanyikan Pak Tia. Tia tadi gitu. Ya. Oh ya. Jadi ceritanya Pak Is ini punya latar belakang seorang musisi atau kayak gimana tuh sampai bisa menciptakan lagu gitu? Belajar dari mana Pak Is? Oh, saya otodidak. Otodidak? Tidak belajar. Cuma sejak SMP itu udah main musik, main band. Musik di malah dari SMP. SMP sudah punya grup band. Oke. Kemudian SMA juga. Jadi otodidak, tidak kenal balok not dan lain-lain. Jadi dia mengalir begitu aja. Lagu-lagu itu tercipta. Ya. oke. Jadi latar belakangnya tuh kesukaannya akan musik tuh dari mana? Kalau Atau ada- otodidak seperti itu, apakah sering mendengarkan lagu atau juga apa gitu yang sehingga masih SMP tuh udah bikin band gitu tadi katanya Pak Is? Iya, itu hanya sering dengar. Bapak saya pencipta musik. Oh gitu. Lagu dulu Oke. masih piringan hitam. Heeh. Masih Ih, piringan zaman hitam dulu banget ya Pak Is ya? Dari kecil saya dengar bapak saya setel lagu-lagu zaman dulu. Oke. Baik yang barat, keroncong. Jadi saya dengar-dengar aja, mungkin bakatnya lahir dari situ gitu. Ya. Bisa di-spill Pak, apa cerita dari lagu Papa, Papa yang ya, yang sebelumnya tadi. dinyanyikan Ya, ya betul. sama Katia? Ya Papa itu memang lagu tempat saya pertama kali buat lagu, Ya. sekaligus belajar bikin
lagu, Mm-mm. sehingga syairnya pun itu tidak sembarangan. Itu syair memang, bahkan saya belajar dari kamus-kamus bahasa Gorontalo. Mhm. Itu syairnya banyak yang anak-anak muda sekarang mungkin nggak ngerti artinya Ya, apa. karena tadi saya dengar juga bahasanya bahasa-bahasa yang jarang kita dengar ya, Pak Is ya. Itu bahasa-bahasa asli Bahasa baku gitu ya. Gorontalo. Ya. Itu tentang papa, Mm-mm. bahwa kasih sayangnya itu sama dengan sinar matahari menerangi bumi dan seterusnya, sehingga intinya lagu itu bahwa sebagai anak Ya. kita akan mengikuti jejak dia sampai dia menjadikan kita sebagai manusia yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Iya. Itu butuh waktu berapa lama untuk bikin Iya, lagu Papa? betul. Lagu itu memang saya buat hampir 3 tahun baru 3 jadi. tahun baru jadi. Lama Baru sekali. jadi. Lama sekali Karena ya. lagu pertama, Uh-huh. kemudian memang yang lama itu syairnya. Oh, Kalau not-notnya tuh udah tahu notasinya partiturnya udah, gitu ya. notasinya udah jadi. Oke. Hanya syair dan makna lagunya itu yang jadi lama gitu. 3 tahun butuh waktu lama untuk mengulik lagu ini lewat lirik benar. bait demi bait gitu ya. Benar. Apa ketika menjadikan sosok ayah menjadi inspirasi lagu pertama yang diciptakan oleh Pak Is tuh kemudian dinyanyikan tadi oleh Tia, kesannya tuh akan seperti apa, dibawa kemana tuh lagunya? Lagu itu bahwa perjuangan seorang ayah itu sangat luar biasa. Dia tidak pernah berkata-kata, tidak pernah mengeluh, tapi dia bekerja dari pagi sampai tengah malam untuk bagaimana supaya kita bisa sekolah, bisa hidup, betul, bisa betul. makan dan seterusnya. Ya. Jadi papa itu dalam pengalaman saya, dia tidak pernah banyak bicara, Baik. dia hanya bekerja, tidak pernah mengeluh. Dia berusaha Memberikan yang terbaik memberikan yang untuk terbaik anak-anaknya ya? buat kita. Baik, itu baik. lagu itu isinya. Iya. Itu baru sepenggal apa yang menjadi ciptaan dari seorang Pak Is gitu ya, komposer kita malam hari ini. benar. Berhubung tema kita juga pesona musik Hollandalo ya, Cindy. Ini baru pertama kalinya ya. Biasanya tuh kan kita ngangkat lagu-lagu pop Indonesia, Lagu mancanegara gitu ya. Ini kita mau angkat tema kearifan lokal, ya kita juga ingin mempertunjukkan bahwa anak-anak muda di Gorontalo tuh bisa gitu ya untuk nyanyi lagu-lagu daerah. Yes, dan aku mikirnya anak muda itu ya nggak ada yang suka nyanyikan Ternyata lagu ada. Gorontalo. Ada bertiga ini. Realnya gitu ya. di depan mata kita saat Iya, ini. kita mau tanya nih ke Tia gitu ya. Kak Tia, kalau menyanyikan lagu daerah itu pertama kali kapan? Sejak SD. SD? Iya. SD juga, berarti Udah sama-sama suka nih. gitu ya? Atau sama-sama nih sama Pak Is? Enggak seumuran dong. Kan siapa tahu sudah dilatih sama Iya. Pak Isnya. Kalau dari SD berarti sudah sesuka itu dengan bahasa Gorontalo, dengan Kalau lagu waktu daerah. SD itu kebetulan sering ikut kegiatan festival menyanyi. Oke. Nah itu kan diwajibkan lagu-lagu daerah Gorontalo. Oh gitu, susah nggak sih Kak Tia kalau lagu daerah Gorontalo? Kalau Kan bahasanya menurut tuh- saya sih karena di rumah sehari-harinya tidak menggunakan bahasa Gorontalo jadi agak sedikit susah. Oh awal-awalnya itu gitu ya. Apalagi kalau ketemu dengan lirik-lirik yang agak Lirik-lirik baru bahasa pertama kali baku kan, Iya lagu Papa. betul. Oke, kalau gitu kita ke Kak Haris dulu. Boleh. nih. Kalau Kak Haris ada alasan kenapa suka menyanyikan lagu daerah? Terima kasih Kak. Jadi soal minat lagu daerah itu ya kurang lebih sama seperti Tia. Jadi Dari SD juga. malah dari kelas 2 SD Oke. lagu pertama yang saya kenal, saya dengar, saya hafal itu adalah lagu Gorontalo. Waktu itu lagu Gorontalo covernya Bang almarhum Benny Panjaitan. Judulnya Lagu Hulondalo. 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 Jadi pertama saya dengar saya langsung suka, saya coba dengar sampai hafal hingga akhirnya ditunjuk oleh pihak sekolah untuk jadi wakil Ikut-ikut sekolah lomba ya? ikut lomba Ya. vokalia di tingkat SD Iya. di tahun 97. 97. Sama nggak sih? 97 ya. Pertanyaannya susah nggak sih bawakan lagu-lagu berbahasa Gorontalo Kak Haris?
karena memang berawal dari minat ya, dan pastinya sangat bersyukur juga karena pada saat saya sekolah dulu di waktu SD pun kita ada kurikulum ya, kurikulumnya itu muatan lokal. Oh iya, Ya, ada mata muatan pelajarannya. lokal, ya, mata pelajaran muatan lokal. Jadi sudah terlatih sejak dini untuk berbahasa Gorontalo. Dan mungkin pada saat itu pun pergaulan saya di tingkat SD itu, saya kan tinggalnya waktu itu di Kecamatan Telaga, di Desa Ilot Tidea. Jadi lebih banyak anak-anak menggunakan bahasa Gorontalo saat itu. Anak-anak jadi pesisir lebih danau, familiar gitu ya. pesisir danau Limboto, teman-teman bermain saya. Jadi terbawa sampai di rumah walaupun diajak orang tua berbahasa Indonesia, tapi karena ingin, suka, karena cinta dengan bahasa daerah pun itu sehingga mempelajari secara otodidak bisa tahu. Akhirnya terbiasa. Terbiasa. Gitu ya. Kalau Kak Putri sendiri, siapa yang mengenalkan lagu-lagu daerah ke Kak Putri? Kalau saya sama seperti Kak. Sama juga, Ya, oke. ya, sejak SD waktu kelas 5 itu saya juara 1 tingkat provinsi. Wah. Tingkat nasional. waktu Artinya itu. sering dengar lagu-lagu daerah Iya, waktu saya kecil? Sejak TK. TK malah? Iya, udah dibuatkan Waduh. sama papa, iya. Kalau saya TK Kokomelon dong. Gak ada Kokomelon sejak TK, mohon maaf. Gak ada. Iya. Berarti mereka-mereka ini masih kecil udah dicekoki lagu-lagu daerah. Lagu daerah. Gorontalo ya, Cindy ya? Kalau aku lagu-lagu pop kayaknya ya. Betul. Nina Bobo. Termasuk lagu yang satu ini kayaknya ya. Kayaknya. Judulnya tuh Mama ya. Kita mau spill dulu ke Kak Tia gitu ya. Kak Tia pertama kali bekerja sama dengan Pak Is kemudian membawakan lagu-lagu ciptanya Pak Is itu kapan? Kalau seingat saya pertama kali kerja sama-sama beliau itu tahun 2015. Waktu saya lulus SMA. Iya. Jadi udah dari SMA udah kenal dengan Pak Is. Kenalnya tuh di mana tuh? Dikenalkan sama om saya, Hasbullah Ishak. Oh, Iya. jadi penyanyi backgroundnya Katia juga keluarganya penyanyi Saya gitu ya? sama Putri kan sepupuan. Oke, baik. wah. Aku Oke, keluarga. oke, Orang kalau oke. mau keluarga nanti ya. Amin. Spill dong lagunya yang Kak next mau dibawain tuh Lagu lagunya Mama. Mama gitu. Menceritakan apa sih Katia lagu ini? Lagunya tentang mama. Tentang mama. Bagaimana arti seorang mama di dalam hidupnya kita. Bagaimana seorang mama bisa menjadi panutan, kasih sayangnya. Seperti itu. Kesannya bawa lagu Mama tuh susah gak sih? Kalau bahasa daerahnya sebenarnya susah. Susah. Karena kan lagu-lagu yang dibuat oleh beliau ini kan menggunakan bahasa baku. Iya, Gorontalo tua ya. Jadi agak susah kalau mengenai peribahasa. Tapi kalau untuk lagunya bagaimana ya? Penghayatannya, Kena perasaan, iya, oke. penghayatannya karena Itu waktu berapa bikin lama? Berapa lama untuk bisa menguasai atau menghafal lagu Mama itu? kayaknya sehari. Sehari Iya. jago. Sehari. Penyanyi beda lah sama kita. Iya, Tanpa penyanyi. penasaran lagi Cindy ya. langsung aja. Kita langsung aja untuk dengerin lagu Mama dari Tia Ishak. Mama, hi olo manda ola u. Mama, hi olo daha ola u. Mama, hi olo maya ola u. Mama, bolo bolo potuli u. Mama,
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masamu lolo mo uto mo lolo wanu mo elang masamu lolo mo uto mo lolo bulan lolimutu donggo ayu mo engang donggo ayu mo engang mo milo o mulalo bolo wolo umang poutu wolami alihu talumu mulilu langi i omuli mo walingai
Live Music di RRI Net. Baik pendengar, kita kembali lagi dengan live music masih barengan Cindy Anako. Dan juga Yusri. Dan juga gestar kita di malam hari ini. Betul, tadi kita udah dengerin lagunya Oh Bulalo ya Cindy ya. Oh Bulalo, Bulalo itu apa sih Yusri? Danau. Oh danau, Kantara sekali. Oh, Kita tidak danau. tahu Holunda loh ya. Mohon maaf ya. Kita mau ngulik sedikit ya, spill dikit gitu ya Cindy ya. Proses dari bikinnya lagu Bulalo ini, gitu. Bulalo. Ke siapa? Pak Karis? Is Oh, gitu Pak kayaknya Is, ya, yang lebih kan dia komposernya gitu. Oh, dia yang oke. bikin gitu ya. Oke, tapi yang nyanyi yang Tadi ini. Karis ya. Pak Is boleh diceritakan dong itu lagu Oh Bulalo itu susah nggak sih atau inspirasinya ya memang keberadaan Danau Limboto atau kayak gimana tuh sampai muncul lagu itu Pak Is? Ya kalau Bulalo ini tercipta dalam waktu 5 menit. 5 menit saja? Iya. Wah. Karena masa kecil saya itu di dekat danau. Oh gitu. Dulu waktu saya masih kecil, danau itu seperti lautan. Iya. Sekarang beda ya. Timbul kerisauan ketika saya melihat kondisi danau itu sudah berkilo-kilo menjadi daratan. Kemudian langsung muncul inspirasi, terciptalah lagu itu. Intinya lagu itu adalah kok danau yang dulu di pinggirnya saja kedalamannya 10 meter, sekarang ini di tengah danau itu tinggal 2-3 meter aja. Sairnya Oh Bulalo Bolowolo Umualipo Hutuolami. Apa yang kami bisa lakukan untukmu danau? Itu isi dari lagu tersebut gitu ya. Itu saya seolah-olah berdialog dengan danau. Dengan danaunya sendiri. Saat ini apa yang kami bisa lakukan agar kau kembali seperti danau yang dulu? Iya, betul. Seperti Tempat itu. bermain, Jadi 5 tempat menit orang saja mencari itu ikan. Ya, kendalanya apa sih Pak Is? Saya tidak tahu ya. Ini setiap tahun ada festival Danau Limboto dan seterusnya. Tapi kondisi danau ya seperti itu dan tidak mungkin kembali lagi seperti dulu. Iya ya. Yang betul. pinggirnya aja itu sampai 10 meter kedalamannya. Ya. Sekarang sudah lebih dari 5 kilo. Betul. Yang sudah jadi daratan. Kedalamannya di tengah danau tinggal 2-3 meter. Itu yang menginspirasi, Itu yang jadilah lagu Oh menginspirasi, Bulalo. ya. Ya. Kalau lagu-lagu daerah susah nggak sih Pak Is dibuat gitu dalam sekian rentang karirnya Pak Is bermusik? Kalau saya justru susah membuat lagu Indonesia justru. Oh gitu. Justru lagu daerah saya lebih cepat. Ya mungkin karena dasarnya dari kecil sudah berbahasa daerah gitu. Kalau sejauh ini lagu-lagu yang sudah diciptakan, respon dari masyarakat seperti apa? Kebetulan lagu-lagu saya ini dan ini Metia, Ais, Putri, ini kita rekam sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tapi tidak dipublish. Jadi hanya untuk koleksi kita saja. Kenapa tuh Pak Koleksi Is? pribadi. Ya. Hanya koleksi pribadi. Ya luar biasa ini RRI tiba-tiba mengundang kita yang ini Tia, Ais dan Putri hari ini bukan penyanyi-penyanyi yang terkenal di Gorontalo. Iya. Tidak dikenal malah gitu. Tapi dengan adanya karya-karya mereka ini diangkat oleh RRI dengan penilaian masyarakat seperti apa, ya mungkin ke depan akan lebih memacu anak-anak muda, seniman-seniman Gorontalo untuk membuat karya-karya yang lebih baik lagi dari kami. Gitu. Oke, apakah lagu daerah ini cukup mendapat tempat di industri musik? Saya kira lagu daerah punya tempat itu. Oke. Apalagi Gorontalo kita sudah punya bintang-bintang nasional ya. Betul. Ada Oan, ada siapa? Ada Wiranti, ada siapa lagi gitu. Banyak ya. Banyak yang di level-level nasional udah juara nasional gitu. Kendalanya kenapa kita tidak bisa muncul? Karena tidak ada pencipta lagu Gorontalo yang membuat lagu untuk mereka. Mudah-mudahan dengan apa yang dibuat oleh RRI ini,
kita akan bisa sama dengan lagu-lagu Maluku, Betul, lagu betul, Batak. betul. Artinya ada label-label musik nasional yang mau melirik lagu-lagu daerah Gorontalo ya, Pak Is ya. Yang kurang di Gorontalo ini adalah produksi atau penciptaan lagu. Kalau penyanyinya sudah luar biasa kita punya aset nasional gitu. Baik. Kita akan lanjut lagi ya Cindy dengan bertanya-tanya kepada gestar kita. Kita mau nikmati dulu satu lagu bagus berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Live Music di RRI Net. Kita masih di Live Music RRI Gorontalo dan langsung saja Cindy mau tanya-tanya ke Kak Haris, Kak Tia dan juga Kak Putri. Mungkin Boleh. ke Kak Haris dulu, si cowok paling ganteng ya. Kamu gak ganteng, mohon maaf ya. Berarti saya sama Pak Is enggak gitu. Makasih loh. Ini gimana cara kalian menanggapi komentar atau kritik di mana anak muda saat ini tuh lebih menyukai musik luar tapi kalian tetap bertahan menjadi penyanyi lagu daerah. Iya gitu, kalau kita lihat tuh lagu-lagu Korea, ya nggak sih Cindy? Lagu Ya. Korea BTS kan. Gimana tuh tanggapannya Kak Haris? Tanggapan saya rasa sudah menjadi tanggung jawab sebenarnya. Selaku putra daerah, putra putri yang besar, lahir di daerah itu sendiri, saya rasa tidak ada alasan untuk menolak lagu daerah. Ya, karena saya pun berlatar memang hobi bermusik juga, hobi bermusik, main band juga. Jadi saya sudah merasakan juga beragam musik, entah itu musik rock, musik pop, bahkan musik metal saya sudah pernah coba. Dan termasuk dangdut juga. Jadi tidak ada salahnya untuk memajukan atau melestarikan kembali budaya kita sendiri ya. Ya. Nah, Lewat karena- lagu-lagu daerah gitu ya. Iya, lagu daerah. Apalagi sekarang ini di era saat ini kan kita banyak mengenal lagu-lagu dari Timur, lagu dari Batak, Minang. Betul. Kalaupun kita sendiri menyukai musik-musik mereka, kenapa kita tidak sendiri? Kita tidak melestarikan musik daerah kita sendiri. Ya, Seperti ya. itu. Kalau Katia sendiri melihat sekarang tuh Gen Z lebih suka yang kayak lagu-lagu galau, lagu-lagu cinta, patah hati dan sebagainya, bukan lagu-lagu daerah. Padahal lagu daerah tadi, lagu yang dinyanyiin Katia juga bikin nangis loh ya, judulnya Mama gitu. Gimana tuh Katia? Kayaknya pelajaran yang tadi apa muatan lokal itu harus dilestarikan lagi karena kan Oke. saya lihat pelajaran itu sudah tidak ditiadakan lagi. Sudah hilang, sudah Untuk tidak ada mengenal lagi. bahasa daerah. Iya, iya. Kalau Kak Putri sendiri bagaimana mengajak teman-teman Gen Z di luar sana untuk suka gitu dengan lagu-lagu daerah? Ternyata bagus-bagus. Kalau saya sendiri membuat aransemen lagu daerah dengan musik modern. Oh gitu. Caranya gimana itu? Mengaransemen lagu daerah lewat, saya kan sering nyanyi di TikTok. Oke. Oh, anak TikTok ya. Saya mau nyanyikan lagu itu dengan aransemen yang baru, yang lebih modern. Oh, yang lebih disukai anak Iya. muda gitu ya. Biar anak muda juga tertarik. Iya ya. Ya, memperkenalkan itu lagu daerah. Kalau ke Pak Is sebagai closing statement kita di live musik kali ini, Pak Is harapan besarnya apa sih ke lagu-lagu daerah gitu? Artinya kalau tadi Pak Is mengharapkan bahwa sebisa mungkin pencipta juga menciptakan lagu-lagu gitu, karena kita udah punya talent, udah punya artis yang besar-besar gitu. Tapi kok lagu daerahnya sedikit gitu ketimbang saat ini lagu Ambon, statue dan sebagainya. Gimana tuh Pak Is? Iya, memang lagu daerah ini para pencipta musik, para seniman Gorontalo ini sangat banyak. Bahkan mungkin ada yang lebih dari saya sebetulnya. Ya, kemudian tantangan berikut sekarang sudah era artificial intelligence, digital. Udah AI ini luar biasa gitu. Mencipta lagu itu hanya tinggal perintah saja sudah jadi. Betul. Akhirnya yang jadi itu lagu-lagu instan. Dan instan itu yang susah untuk abadi ya. Oke. Kemudian mungkin dalam rangka ke depan ini RRI sudah memulai dengan langkah yang sangat
luar biasa. Tinggal saya menghimbau kepada teman-teman para seniman, para anak muda, mari kita menciptakan lagu itu yang lahir dari rasa. Lahir dari rasa orisinal. Sehingga dia akan abadi dan akan bisa terterima. Tidak akan bisa dilawan dengan AI dan segala macam. Kita ciptakan lagu sesuai dengan feeling, sesuai dengan kondisi yang kita alami. Kemudian yang paling penting adalah bahasanya. Kita lestarikan bahasa Gorontalo ini sehingga mencipta lagu itu, buatlah syair-syair lagu itu, syair yang juga dalam rangka memberikan pelajaran kepada masyarakat, kepada anak-anak kita. Misalnya tadi lagu Papa yang dinyanyikan oleh Tia, itu tadi Tia syairnya Lio dumu huta alami. Lio dumu itu kan tapak kaki, telapak kaki Bapak. Dan saya baru dengar loh kata itu, liodu itu gitu ya. Masih asing gitu di telinga saya. Masih asing. Nah, hal-hal begini di mana serbuan dari bahasa asing, lama-lama saya berpikir kalau kita tidak melestarikan ini, dan RRI sudah memulai, lama-lama bahasa Gorontalo ini hanya tinggal ada dalam sejarah. Iya ya, takutnya punah gitu ya. Lewat seni, lewat lagu ini kita lestarikan bahwa ini ada bahasa-bahasa yang sangat sudah hilang lah dari anak-anak kita sudah tidak tahu. Coba tanya liodu itu apa? Mereka cuma tahu liodu itu kaki, uato. Tapi liodu itu bahwa itu juga kaki, itu tapak. Betul. Nggak ada lagi yang kenal itu. Jadi artinya ada pesan tersirat bahwa melestarikan bahasa daerah lewat lagu itu juga mungkin gitu ya Pak Is ya. Jadi lebih ke edukasi juga. Iya betul, pelestarian budaya gitu ya. Budaya. Tanggung sih sebenarnya obrolan kita di live musik kali ini, Cindy. Tak gantung orang bilang. Yes, tak gantung sekali ya. Tapi kita mau say thanks dulu ke Pak Ismanto selaku komposer lagu-lagu daerah yang sudah diciptakan, karya-karyanya luar biasa. Semoga long last ya. Terima kasih untuk Katia, Kak Haris, sama Kak Putri yang udah datang di RRI Gorontalo. Kita harus sudahi ya. Kita langsung pamit ya. Kali ini ya. Terima kasih untuk pemirsa dan juga pendengar yang sudah bersama kami di live musik, dan terus saksikan kami di RRI Net, dan juga jangan lupa mengunduh platform RRI Digital lewat Play Store maupun juga App Store. Saya Yusri pamit. Cindy Anako pamit. Bye-bye, sampai jumpa. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Tuota lo mulalo ito malo janjia dilata mo buang dunia akherati momongu malihe Wali, walau kawas selalu
potala ito modugaya, potala ito modugaya. Herati momongu malihe walau doang ilo wali walau kawasalo wa mailo penulio ilasi ibu ilola wa utamo tabimu doa olehmu no potala ito modugaya, potala ito modugaya, potala ito modugaya, potala ito modugaya. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.